Perkenalkan, nama saya Rindama Angelita, NIM 16304923. Saya mahasiswi dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Fakultas Seni Pertunjukan, Prodi Vokasional Tata Rias, semester 3, kelas Tata Rias B. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen Bapak Fatur Rahman, SPD, MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa saja metode-metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah adalah cara mengajar di mana pendidik menjadi pusat perhatian dan menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Sebagai peserta didik, mendengarkan penjelasan pendidik tanpa banyak interaksi apapun. Tujuan metode ini adalah untuk memberikan pengetahuan secara jelas dan terstruktur dalam waktu yang singkat. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode ini melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik memberikan pertanyaan dan peserta didik menjawab atau sebaliknya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguji pemahaman peserta didik dan memperdalam pengertian mereka tentang materi melalui dialog tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi mengajak peserta didik untuk membahas suatu masalah atau topik bersama-sama. Peserta didik berbagi pendapat, informasi, dan pengalaman untuk mencari solusi atau pemahaman topik dengan lebih jelas. Metode ini bisa membantu peserta didik berpikir kritis dan bekerja sama. Yang keempat, metode pemberian tugas. Dalam metode ini, pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan sendiri atau bersama kelompok. Tugas tersebut dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi lebih dalam melalui praktek dan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari. Kelima, metode simulasi. Metode simulasi menggunakan situasi atau model yang mirip dengan kejadian nyata untuk mempelajari konsep tertentu. Peserta didik berperan dalam situasi tersebut sehingga mereka bisa mempelajari melalui pengalaman secara langsung. Yang keenam, metode demonstrasi. Pada metode ini, pendidik menunjukkan cara melakukan suatu tindakan atau proses di depan peserta didik secara langsung. Peserta didik dapat mengamati langkah-langkah yang diperagakan oleh pendidik sehingga mereka bisa lebih mudah memahami konsep atau keterampilan yang telah dipelajari. Yang ketujuh, metode eksperimen. Dalam metode eksperimen ini, siswa atau peserta didik melakukan percobaan untuk mempelajari konsep ilmiah atau fenomena alam. Dengan cara ini, peserta didik dapat memahami materi secara hasil percobaan yang mereka lakukan sendiri.